Menggeluti suatu bidang pekerjaan tentu saja memerlukan totalitas serta dedikasi yang tinggi. Begitupun ketika seseorang begitu mendalami serta mempelajari bidang yang ia cintai, tentu saja memerlukan ketekunan serta keuletan dalam mempelajarinya, sehingga hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut yang telah ditunjukkan oleh sosok ibu yang senantiasa memberikan pengajaran dalam bidang pendidikan, terutama bagi murid yang memiliki keterbatasan fisik. Dengan ketulusan serta ilmu yang dimilikinya, menjadikan ia suri tauladan bagi orang sekelilingnya. Pipin Sudi Raharti atau akrab dipanggil Pipin ini lahir pada tanggal 12 Juni 1967 dari pasangan almarhum Raden Wono Diharjo Rusmini. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan muncul ketika ia masih duduk di sekolah menengah pertama. Pipin pun akhirnya memutuskan untuk meneruskan sekolah menengah atasnya di Sekolah Pendidikan Guru. Setelah bersekolah di Sekolah Pendidikan Guru, Pipin meneruskan di pendidikan luar biasa. Alasan memilih jenjang pendidikan tersebut karena Pipin ingin membantu murid yang memiliki keterbatasan fisik, memiliki ilmu pengetahuan tinggi. Lulus dari pendidikan luar biasa, Pipin mulai mengajar di Sekolah Luar Biasa Wonosobo. Sekolah yang diperuntukkan bagi murid tunarungu ini tidak mengajarkan metode pengajaran dengan bahasa isyarat, namun melalui sistem oral. Kecintaannya terhadap pendidikan tersebut membuat Pipin semakin terpacu dan ingin terus mendalami ilmunya pada bidang tersebut, serta tekadnya yang begitu kuat memberikan yang terbaik bagi setiap muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Listia dapat kembali menjumpai Anda. Seperti biasa di Sabtu pagi ini kita berjumpa kembali di Binangkit yang tentunya akan mengupas atau menguak profil wanita yang sangat luar biasa dan berbeda daripada wanita yang lainnya. Dan mungkin tadi Anda juga sudah melihat bagaimana profil narasumber kita kali ini yang kalau misalnya Anda pun ternyata memiliki putra atau putri dengan keterbelakangan atau kekurangan tersendiri dan Anda merasa bahwa putra-putri Anda tidak memiliki masa depan, nah insya Allah melalui tangan dingin beliau bisa memiliki masa depan. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Pipin Sudi Raharti atau biasa akrab disapa dengan sebutan Ibu Pipin ya. Iya baik, apa kabar nih Ibu Pipin? Baik, Alhamdulillah. Mungkin bisa sedikit diceritakan kegiatan Ibu Pipin itu seperti apa sih? Iya. Kehidupan atau kegiatan sehari-hari saya setiap pagi sampai siang, tentu saya ada di sekolah ya, membimbing anak-anak tunarungu kami yang kita laksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Oh, Senin sampai Jumat ya? Ya, itu pembelajaran rutin setiap hari dan di situ kita bersama dengan staf guru kami, kita membimbing, membina, mengajar, dan sekaligus membuka bicara ya, yang tadinya anak mengalami keterbatasan dengar, di mana anak tunarungu
tunarungu itu kan tidak mendengar ya. Iya, betul. Otomatis anak sejak lahir tidak bisa berbicara. Kita tergugah bersama-sama dengan kawan-kawan guru. Kita menciptakan kelompok belajar inilah ya. Sehingga setiap hari kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Yang tadinya anak bisu, yang orang sering berkata bisu, anak kita alhamdulillah sedikit-sedikit bisa bicara, dan dengan berjalannya waktu berapa tahun, anak-anak bisa berkomunikasi wajar seperti anak-anak normal lainnya. Walaupun memang sih kalau kita mendengarkan anak bicara, tentu artikulasi atau kejelasan bicara anak-anak tunarungu tidak bisa sejelas kita ya yang mendengar. Tapi dengan kemampuan yang ada pada mereka, alhamdulillah anak-anak ini bisalah bicara dan bisa dimengerti oleh kita. Jadi untuk berbicara ini kalau dengan metode yang diterapkan oleh Ibu Pipin ini tidak perlu lagi dengan bahasa isyarat atau dengan gerakan-gerakan tangan yang kita juga tidak mudah untuk memahaminya ya, butuh keahlian tersendiri mungkin untuk memahami bahasa-bahasa isyarat seperti itu ya Bu ya. Betul, betul sekali Mbak Dia. Kalau seperti sekolah-sekolah yang lain ya, itu kebanyakan ya menggunakan bahasa oral dan isyarat ya. Nah kalau di sekolah kami itu seminimal mungkin lah. Memang kita tidak bisa atau tidak bisa paksakan anak ini murni oral misalnya ya. Tapi dengan cara yang kita sudah punya sistem tersendiri, sehingga sedikit-sedikit anak akan mengurangi bahasa isyarat itu ya. Dan memang kita tidak ajarkan isyarat misalnya mama, papa, huruf M yang seperti apa, huruf T seperti apa, enggak ya. Kita benar-benar dibahasakan. Mulai dari ucapan A, I, U, E, O dan sebagainya. Dan anak harus berusaha mengeluarkan suaranya dan berusaha jelas. Gitu. Nah, yang jadi satu pertanyaan saya nih, apa sih yang membuat Ibu tertarik dan memang cita-cita dari kecil pernah terbayangkan gitu akhirnya sekarang berkarir gitu di dunia seperti ini, atau memang sebetulnya kayaknya dulu cita-citanya lain tapi nggak tahu nih tiba-tiba tertarik di bidang ini nih? Bisa dibilang iya juga. Waktu kecil saya memang selalu senang dengan profil seorang guru ya. Iya, jadi kakak-kakak saya kuliah di tempat yang lain ya. Kalau saya dari SMA aja zaman dulu, itu saya nggak masuk SMA umum, saya langsung masuk ke SPG. Itu udah mengarahkan ke arah guru ya. Sekolah pendidikan guru ya? Iya betul. Nah dari situ saya kuliah. Terus kuliah ini ngambil jurusan apa nih Bu? Pendidikan luar biasa. Memang ini kenapa pendidikan luar biasa? Apa mungkin karena punya background, ada teman lah seperti apa yang akhirnya tertarik atau seperti apa nih Bu? Enggak juga, karena dulu itu kalau SPG zaman tahun berapa? 81, 82 ya. Itu kalau lulus SPG kan harus mengajar SD Impres zaman dulu ya. Ada istilah SD Impres gitu ya. Nah, bayangan saya, aduh kalau SD Impres pasti akan ditaruh di pelosok lah misalnya gitu ya, di pelosok kampung dan sebagainya. Saya bilang, aduh kayaknya saya belum bisa, mungkin karena usia saya juga masih lulus SPG kan 18 tahun. Masih muda ya, kayak kalau ke pelosok. Saya sulit kayaknya. Akhirnya saya kayaknya kalau dari SPG kemana jurusan kan? Paling nggak ke UPI kan, kalau sekarang UPI zaman dulu IKIP ya. Kalau zaman dulu lagi lebih spesifik lagi itu namanya SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Jadi saya kuliah di situ dan mengambil pendidikan luar biasa khusus untuk anak tunarungu memang. Dan saya juga belajar juga setelah SGPLB lulus, saya belajar khusus speech therapy. Hampir 2 tahun saya belajar cara membuka mulut istilahnya ya, bahasa kasarnya itu. Supaya anak bisa berbicara wajar gitulah. Tidak seperti SLB lain yang kadang-kadang bahasa isyarat gitu. Nah, ini kalau untuk speech therapy sendiri yang tadi Ibu bilang ya, ini butuh waktu berapa lama untuk Ibu belajar hal ini dan akhirnya Ibu terapkan di sekolahan Ibu saat ini? 2 tahun, Mbak. 2 tahun. Nah, ini belajar di bangku kuliah atau terpisah sendiri? Kita belajar. Jadi kalau dulu di Wonosobo ya, saya memang guru di Wonosobo. Sebelum saya memegang kelas di Wonosobo tersebut, itu adalah sekolah pertama oral di Indonesia. Sekolah oral pertama di Indonesia itu di Wonosobo. Nah,
Saya belajar diajar langsung sama orang Belanda. Oh. Itu 2 tahun pertama saya nggak ngajar di Wonosobo juga. Jadi ibu malah diajarin ya? Iya, walaupun saya sudah lulus dari sekolah luar biasa, PLB itu ya. Tapi tetap aja saya harus belajar khusus cara membuka artikulasi anak-anak. Oke. Jadi beruntung sekali ya ibu bisa belajar hal ini. Ibu sendiri pengalaman mengajar nih pertama di Wonosobo. Terus pernah berpindah-pindah nggak sebelum ibu mendirikan sekolahan ini saat ini? Pindah nggak setelah saya menikah. Kan Wonosobo kan Jawa Tengah ya. Setelah ke Bandung mengikuti suami tentunya. Saya tidak mengajar secara resmi ya di sekolah SLB di Bandung misalnya. Saya justru membuka speech therapy. Itu awalnya saya punya sekolah jadi muridnya banyak seperti sekarang ya menjadi 70 murid ya. Itu saya seorang speech therapy dan privat, memberikan privat ke anak-anak. Dari 1 anak menjadi 5 anak, menjadi 10, menjadi 15, akhirnya menjadi 20 murid privat. Waktu saya terbatas sekali ya. Sedangkan saya juga seorang pria pengantin yang waktunya cukup padat setiap hari Sabtu dan Minggu saya ngerias pengantin. Oh gitu ya? Iya betul. Waduh banyak sekali nih aktivitasnya ya. Sudah beliau punya kemampuan untuk speech therapy, mendirikan sekolah juga, rias pengantin juga. Tapi masih berjalan semua aktivitas itu? Masing-masing berjalan, bahkan saling mendukung. Terutama kegiatan rias pengantin saya yang setiap hari kita punya salon ya, punya sanggar rias lah. Nah, itu ya boleh dibilang saya bukan pegawai negeri ya. Saya tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Saya justru mencari gaji lah istilahnya. Mencari peluang sendiri ya Bu? Untuk menambah keluarga. Juga sedikit banyak dari kegiatan wira swasta saya untuk mendukung kegiatan di sekolah juga awal-awalnya. Oke. Satu hal yang menarik, kalau untuk menjadi fisioterapi dan sekarang mendirikan sekolah SLB ya, ini kan memang sudah dari background pendidikan, memang sudah sangat mendukung. Nah, kalau untuk menjadi penata rias, ibu dapat ide dari mana nih? Dulu sambil speech therapy, ada waktu banyak ya, dan memang dari kecil, dari SPG, saya itu memang udah suka ya pernik-pernik kecantikan, yang gitu-gitu udah sedikit sih suka dandan, jadi mungkin kalau misalnya saya tidak secara resmi menjadi guru yang negeri yang setiap hari harus PMS ya. Jadi saya memang mengambil ilmu tersendiri. Oh gitu. Saya belajar khusus kecantikan, ya pengantin, berbagai macam daerah pengantin, ya rambut, ya berbagai macam. Jadi akhirnya saya membuka salon juga. Gitu. Oke. Ini yang namanya perempuan binangkit ya, betul-betul bisa melihat peluang bagaimana untuk bisa memajukan keluarga dan diri sendiri ya Bu ya. Semoga saja. Semoga saja. Baik pemirsa di rumah, cukup menarik perbincangan kita kali ini dengan Ibu Pipin. Tentunya Anda juga ingin tahu bagaimana sisi pribadi beliau yang lainnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Setelah menjalani profesi sebagai guru di sekolah luar biasa Wonosobo selama hampir 10 tahun, Pipin mengikuti tugas suami Purwoko Raharjo pindah ke Bandung. Awal tahun kepindahannya, Pipin ingin mencoba sesuatu yang baru, yakni memutuskan menggeluti bidang kecantikan. Setelah beberapa tahun menggeluti bidang tersebut, diakui Pipin, jiwanya sebagai seorang pendidik tidak dapat dihilangkan. Menanggapi hal tersebut, muncul keinginan Pipin membangun sekolah luar biasa di kawasan tempat tinggalnya. Setelah melalui proses panjang serta izin dari sang suami, akhirnya sekolah luar biasa SLBB Prima Bakti Mulia dapat terwujud di kawasan Cimindi Raya Cimahi. Kendala ekonomi merupakan kesulitan awal bagi pendirian sekolah tersebut. Meski demikian, Pipin tidak patah semangat. Salon kecantikan miliknya menjadi salah satu modal bagi perkembangan SLB Prima Bakti Mulia.
Sejak pendirian SLB tersebut pada 2002 lalu, Pipin kini memiliki tenaga pengajar sebanyak 12 guru dan 65 murid. Dengan metode pengajaran sistem oral, bagi ibu dari Karina Primadita, Rahasi Deti Rafuri, dan Muhammad Kemas Pinandito, merupakan salah satu metode yang dapat membantu murid tunarungu agar lebih cepat melatih pengucapannya. Sistem metode pengajaran tersebut merupakan satu-satunya di Jawa Barat. Sebagai guru, melihat perkembangan pesat muridnya merupakan sesuatu yang tidak ternilai bagi Pipin. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan, terutama bagi murid yang memiliki keterbatasan fisik, telah memberikan sesuatu berguna bagi lingkungan sekitarnya. Ya, pemirsa, di rumah kita kembali lagi tentunya masih di Binangkit, masih dengan profil kita kali ini ada Ibu Pipin ya. Jangan lupa untuk Anda pemirsa di rumah yang nanti juga ingin bertanya-tanya seputaran kegiatan beliau atau aktivitas beliau, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 7214214 ya. Nah, tadi kalau kita lihat nih ya, ternyata Ibu juga berkecimpung di dunia tata rias ya, tapi memang lebih dulu di dunia pendidikan ya. Iya. Nah, ini satu hal yang sangat bertolak belakang. Kegiatan juga cukup banyak. Bagaimana nih membagi waktu antara keluarga dan belum, kalau penata rias kan kadang biasanya belum pengantinnya mau ini mau itu gitu loh. Hari-hari biasa kadang mesti ketemu tuh gimana Bu? Arrange waktunya. Iya Mbak Tia, betul. Tapi sebagai seorang istri ya, sebagai seorang guru, tentu memang kita harus bisa membagi. Ya itu udah komitmen keluarga lah pasti ya. Kalau saya sibuk di rias, ya pasti ada sesuatu yang kehilangan waktu lah, khususnya untuk hari Sabtu Minggu ya. Ya saya ini aja ke anak-anak gitu ya. Karena memang Sabtu Minggu jarang di rumah jadinya. Apalagi bulan-bulan baik seperti ini ya. Iya. Itu udah penuh Sabtu Minggu pasti. Undangan udah banyak gitu. Banyak, Tata rias juga udah iya, penuh betul. ya Bu ya. Iya ya, kita ini aja menyiasatinya ya. Tentu kita kan punya tenaga pegawai kan. Saya punya asisten yang cukup banyak yang membantu merias ya, mulai dari menata persiapan pengantin, masukin ke tas ya, terus niru kain, terus juga yang ngerias nanti pagar ayu, pagar bagus dan sebagainya. Kita punya tim. Oh gitu banyak. ya. Jadi ya cukup terbantu sekali sih. Cukup terbantu sekali. Oke deh, wah ini cukup menarik sekali nih ya untuk profil beliau ini. Nah, terus kalau misalnya ini sekarang dengan kegiatan Ibu, ada nggak dari putra-putri Ibu sendiri yang mengikuti jejak Ibu nih? Baik untuk di SLB-nya mengajar atau mungkin untuk dunia tata riasnya sendiri? Iya, mungkin karena anak saya juga masih remaja ya, yang kecil udah kuliah sih memang. Dia ini tertarik ya. Sudah mulai tertarik ya, anak yang besar. Kebetulan perempuan, jadi mungkin sedikit banyak bisa lah, sedikit diajak gitu. Kalau diarahkan sekali kan kita sebagai orang tua tidak bisa memaksa ya, anak harus kemana gitu. Karena kenyataannya dia juga kuliahnya di hubungan internasional. Bahkan sekarang sedang mengikuti Global Exchange di Inggris ya, program Inggris 6 bulan, pertukaran mahasiswi. Jadi ya, saya pelan-pelan sih, supaya dia tahulah bahwa dunia mamahnya ini bukan dunia
ibu rumah tangga tok ya, termasuk di sekolahan ya. Kadang-kadang dia seminggu sekali sudah, alhamdulillah mau gitu ya, kalau pas masih ada di Bandung gitu, mau ikuti kegiatan saya di sekolah, bantuin kegiatan gunting, buat kegiatan KTK anak-anak. Oh iya, oh gitu ya. Oke, nah ini SLB Prima Bakti Mulia, ini berdiri dari tahun berapa Ibu? Kalau berdiri resmi diakui oleh pemerintah istilahnya ya, itu tahun 2000. Tahun 2000. Ya, jadi 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya kita lihat ke belakang, dulu pertama kali Ibu mengajar di SLB dengan sistem oral adalah di Wonosobo. Dan ini satu-satunya sekolah dengan penerapan sistem oral. Kalau di Bandung sendiri saat ini memang banyak atau memang baru terbatas hanya baru sekolahan Ibu saja? Iya, belum ada memang kebetulan. Belum ada? Ya, jadi Prima Bakti termasuk sementara ini ya, satu-satunya SLP yang menggunakan sistem oral di Jawa Barat. Ya, makanya dengan ada yang seperti ini, jadi murid kita dari jauh-jauh. Ada yang dari Pangandaran, dari Cirebon, dari Cianjur, dari mana? Padalarang ya. Dari Asam Manis ini juga banyak. Oh gitu ya. Dari Buah Batu ya. Jadi seluruh Jawa Barat berarti ya. Karena ada mungkin dari Jakarta, dari Bogor juga ada. Oh gitu. Karena mungkin memang ini hanya satu-satunya ya. Jadi orang tua juga kalau misalnya anaknya dibiasakan dengan sistem oral, untuk komunikasinya juga orang tua nggak perlu belajar bahasa isyarat juga ya Bu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke deh. Nah mungkin untuk Anda pemirsa di rumah juga yang saat ini ternyata Anda sedang bingung untuk memilih sekolah untuk putra-putri Anda yang memang memiliki perbedaan dengan putra-putri yang lainnya, atau mungkin tunarungu, Anda bisa mencoba untuk ke SLB Prima Bakti Mulia ya Bu ya. Dan mudah-mudahan nih yang tadinya Anda sebagai orang tua merasa cukup putus asa untuk perkembangan putra-putrinya, tapi dengan adanya SLB Prima Bakti Mulia ini mudah-mudahan si anak juga insya Allah nggak minder juga di lingkungan ya Bu ya. Biasanya itu yang bikin si anak jadi minder ya, karena ada kekurangan, nggak bisa bicara, tidak bisa mendengar misalnya gitu ya. Nah ada mungkin Bu, karena melihat sekarang ternyata memang murid-murid Ibu banyak dari berbagai macam kota, bahkan hampir seluruh Jawa Barat datang, sepertinya pusatnya memang di SLB Ibu. Berpikir untuk membuka cabang di tempat lain gimana nih Bu? Belum ya, karena membuka sekolah tuh nggak mudah ya. Kalau hanya sekedar saya ngajar sendiri ke murid mungkin gampang, tapi itu kan perlu sarana prasarana yang tidak sedikit ya. Saya juga seorang ibu rumah tangga yang duitnya tidak banyak, tentu tidak mudah ya mendirikan sekolah seperti itu gitu ya. Kalau hanya membuka privat gampang kan, nggak perlu tempat. Kalau saya membuka cabang di sekolah orang lain ya insya Allah banyak juga yang dari daerah yang ada yang menawarkan atau menyediakan fasilitas. Menawarkan, ada dulu orang tua murid di Majalaya, supaya saya membuka di Majalaya gitu ya. Cuman saya bilang, sekarang bukan mudah, kalau gedungnya ada, sumber daya manusianya juga kan nggak gampang. Nah itu ya Bu ya. Jadi kita harus dengan guru benar-benar harus sama-sama punya visi misi yang sama ya. Jadi ya, insya Allah mungkin kapan gitu. Sekarang sih belum ya. Sekarang sendiri ada berapa guru Ibu yang bergabung di SLB Prima Bakti Mulia ini? Dengan saya ada 14 ya. Untuk berapa siswa Ibu yang sementara ini yang aktif setiap hari itu 64. Tapi dengan murid baru bulan Juli ini ada 10 murid yang baru, berarti 74. Waduh. Sebenarnya kita sangat kurang guru ya. Tapi ya nanti pelan-pelan sambil jalan kita juga tetap membuka lowongan guru juga kan, lulusan anak juga ada yang udah mulai daftar, ada juga guru yang mau pindah ke tempat kami juga ada. Jadi gitu ya. Kita nanti sambil jalan mudah-mudahan menemukan guru yang cocok juga buat kita, karena tidak mudah ya. Betul. Guru banyak tapi kalau tidak satu visi misi juga kan susah. Iya. Nah tapi kalau untuk hal seperti ini, bidang seperti ini untuk menjadi guru SLB ya Ibu ya, animonya sendiri bagaimana dari para calon guru atau guru-guru yang sudah ada? Mereka cukup antusias ya. Banyak juga kalau saya lihat di UPI ya, di UPI Bandung, di Uninus juga. Mereka kan ada khusus juga mengenai untuk pendidikan khusus, luar biasanya ada. Ada. Dan saya lihat banyak juga siswa yang sekarang masuk ke perguruan tinggi itu gitu ya, ke jurusan PLB. Kalau dulu memang jarang lah orang yang suka di dunia anak. Aduh ngapain sih masuk jurusan ini gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang juga udah banyak. Nah
kalau untuk itu oke lah, di pendidikan formal memang banyak. Kalau untuk terapinya sendiri gimana Bu? Apakah memang sekarang juga ada lembaga-lembaga yang memang khusus memberikan pelatihan seperti ini, atau memang Ibu walaupun misalnya ternyata ada calon guru, memang satu visi dan misi, memang Ibu coba ajarkan private kepada calon guru tersebut gitu? Iya betul, karena kalau secara khusus belajar speech therapy itu yang ada itu baru di Jakarta ya, di daerah Rawamangun itu ada akademi kan, bentuknya kayak akademi gitu. Cuman kalau di Bandung sendiri belum ada. Belum ada ya? Jadi kalau lulusan speech therapy juga kan kadang-kadang itu hanya teoritis aja ya. Sedangkan praktis cara membukanya itu perlu praktek yang dan berpengalaman lama. Jadi kita di sini ya sama-sama. Jadi ngajarin guru ya enggak juga lah dibilang gitu ya, karena ya mengalir saja lah. Jadi guru melihat proses. Jadi setiap ada guru ke kita, tidak bisa langsung diberikan kelas. Kasihan guru, kasihan murid juga ya. Iya, nanti komunikasinya nggak dua arah, bingung dua-duanya ya Bu ya. Jadi kalau ada guru baru biasanya menginduk gitu ke kelas yang sudah rada lama, guru senior titipkan ke situ. Jadi tahun depan guru tersebut insya Allah sudah bisa. Oh gitu ya. Oke deh, baik. Baik Ibu, nanti kita lanjutkan perbincangan kita, dan untuk Anda pemirsa di rumah, cukup menarik sekali perbincangan kita. Jangan lupa ya, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah pariwara berikut ini, dan kita juga akan buka line telepon untuk Anda pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita Ibu Pipin di 7214214. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi masih di Binangkit, masih dengan Ibu Pipin ya. Silakan nih untuk pemirsa di rumah yang saat ini mungkin ternyata Anda juga punya pertanyaan seputaran SLB beliau, Prima Bakti Mulia. Anda boleh bertanya juga langsung di 7214214 ya. Siapa tahu ternyata memang putra-putri Anda memiliki kekurangan dan Anda sulit sekali untuk memilih sekolah yang cocok untuk putra-putri Anda ya. Anda bisa mencoba langsung aja nih Bu ya. Nah, tapi Bu, kalau untuk SLB Prima Bakti Mulia, yang cukup menarik buat saya, itu dapat namanya dari mana sih Bu? Idenya nih, ide awalnya apa mungkin dari Bapak tiba-tiba hanya ini deh Bu gitu. Kebetulan anak saya yang pertama itu namanya pakai kata Prima. Jadi Prima Dita gitu ya. Terus sebelum saya membuka sekolah, salon saya itu juga kan Prima Salon. Jadi akhirnya ya kita pikir-pikir apa ya sekolahannya. Ya akhirnya disambung-sambungin aja gitu, Prima Bakti Mulia. Sebenarnya nggak ada apa gitu ya, karena itu aja sebetulnya. Oh gitu ya. Nah tapi Ibu melihat sekarang dengan sekolah yang sudah berdiri kurang lebih kalau resminya 8 tahun nih Bu ya diakui pemerintah. Ada nggak sih mungkin Ibu harapan Ibu untuk membesarkan sekolah dan pemerintah juga ikut campur? Nih gimana untuk mengajak join atau kerjasama dengan pemerintah, ada mungkin? Oh iya, aduh itu sangat kita mengharapkan sekali memang ya. Kerjasama jelas ada, dari pemerintah juga cukup peduli kok. Mereka juga gitu ya? Memberikan bantuan secara langsung juga ya, dalam bentuk memang langsung seperti mebeler gitu ya. Kadang-kadang juga ada ruang kelas baru, itu juga kita di bantuan ya. Cuman kan tidak bisa setiap tahun kita mengharapkan kan. Sekolah itu kan di Jawa Barat ada 280 sekian, sedangkan paling dananya terbatas. Jadi paling berapa tahun sekali kita bisa ajukan gitu ya. Harapan kita ya mudah-mudahan kepedulian ini kerjasama dengan orang tua murid jelas sangat mendukung ya, sehingga kita bisa tercipta sekolahan yang cukup cantik, dengan mereka menyekolahkan rajin, dengan memberikan kewajiban sebagai siswa dan orang tua itu sudah cukup kok bagi kita. Karena tidak semua murid kita mampu ya. Oh gitu ya. Ya, ada juga yang jauh di bawah garis kemiskinan. Dan itu memang ada program khusus beasiswa atau seperti apa Ibu? Karena biasanya nih ya, orang kalau begitu dengar kayaknya tadi SLB Prima Bakti Mulia, ini satu-satunya sekolahan SLB yang menerapkan sistem orang, dan hanya satu di Jawa Barat. Orang pasti berpikir ini sudah mahal sekali. Kayaknya saya sebagai kaum yang
ya ekonomi lemah lah, mungkin ini tidak mampu, tidak bisa. Itu bagaimana? Apa ada solusi tersendiri untuk ya golongan masyarakat tersendiri? Oh ada Mbak Tia, ada. Kita juga ada beberapa anak yang ya tidak terlalu banyak memang ya, karena kan muridnya sedikit ya. Ada yang bebas dari SPP juga ada. Oh ada ya? Cuman memang kita ada subsidi silang ya. Nah, waktu datang ya kita bilang seberapa mampu Bapak Ibu membayar gitu ya. Jadi ada omong-omongan lah antara kita dengan orang tua. Oke, jadi ada sharingnya dulu ya Bu ya? Iya. Baik, mungkin kita ke pemirsa di rumah dulu Ibu. Iya. Baik, halo, selamat pagi. Ya, pagi. Iya, dengan siapa di mana? Sama Ibu Silvi, Mbak. Ibu Silvi di mana Ibu? Di Kopo Immanuel. Oke, di Kopo Immanuel. Silakan Ibu Silvi. Ini saya mau tanya ya ke Ibu Silvi. Selamat pagi. Pagi. Pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kalau mau daftar ke tempat Ibu ya, kebetulan kan anak saya juga sama ya masalahnya seperti itu. Iya. Nah, kalau saya mau daftar itu langsung menghubungi Ibu ya? Iya bisa Bu, bisa. Saya. Menghubungi saya bisa, ke sekolahan juga ada nomor teleponnya, mau ke studio sini juga bisa ya, ada datanya ya. Oh iya. Iya. Ibu Silvi putranya usia berapa tahun Ibu? Udah 5 tahun. 5 tahun ya? Ya Iya. memang sudah waktunya Sudah untuk masanya sekolah. sekolah ya. Iya. Oke. Itu untuk PK-nya ada ya? Ada Ibu, kita mulai dari kelas persiapan playgroup namanya. Itu Playgroup, ada TK1, TK2, TK3 ada. Baru nanti ke jenjang SD Bu. Sekarang kita udah sampai ke tingkat SMP. Oh, Iya. oke. Sudah sampai tingkat SMP Ibu Silvi. Kalau untuk TK-nya sendiri ada sistem pembelajaran seperti TK-TK lain gitu ya? Sama Bu, Sama ya? sama. Jadi Atau hanya bermain gitu atau belajar di luar gitu tidak? Oh enggak Oke. Ibu. Jadi bahkan di Prima Bakti kita Ya. termasuk tidak menyediakan lahan bermain buat anak-anak. Bukan tidak menyediakan ya. Seperti ayunan, perongsotan, itu kita tidak berikan. Karena apa? Anak-anak tunarungu itu susah ya dikendalikan ya. Kalau mereka sudah bermain, nggak akan masuk kelas. Oh gitu. Jadi murid baru ya otomatis pembelajarannya kan di kelas. Walaupun bermain, itu juga di dalam kelas ya. Bermain terpimpin lah dengan guru Oh, ya. gitu. Kayak main puzzle. Nanti kalau anak sudah dekat dengan dunia di lingkungan sekolah udah senang ya. Nanti kita masuk terapi bicara. Oh, Jadi gitu. otomatis pembelajarannya sama dengan anak-anak TK atau anak LSD yang lain. Hanya fasilitas bermainnya aja ya, Bu, Ya, ya? bermain yang itu kita Yang kurangin. di luar Iya, ruangan. supaya anak tidak bermain di luar. Iya, Bu. Gitu Ibu Silvi. Baiklah, itu saja ya. Iya. Terima kasih ya. Baik. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya Bu. Jadi Iya. kalau untuk TK-nya mungkin untuk fasilitas permainan mungkin masih ada permainan yang bisa dilakukan dalam kelas. Ada. Untuk fasilitas permainan luar kelas memang Kita nggak untuk- ada memang ya. untuk mengontrol si Iya. anak-anaknya sendiri ya Bu ya. Betul. Oke Iya. deh. Kadang-kadang kecuali kita keluar kelas sih, seperti bareng-bareng gitu ya. Seperti studi lingkungan, Oh, itu iya. kita adakan. Uh-uh. Kalau kita lagi mengajarkan mengenai binatang atau apa, kita ya suka ke kebun binatang. Kadang ke kebun di Cisarua Oh, ya. iya. Kan Aha, banyak ya aha. yang anak bisa menanam sendiri. Betul. Itu kita secara terjadwal gitu ya. Berapa bulan sekali gitu kita suka keluar. Berenang juga. Buat yang anak SD kita ada sebulan sekali bergiliran setiap kelas berenang dengan guru olahraga. Oh gitu. Jadi anak tidak terkungkung di ruangan kelas aja ya. Aha. Mereka juga kita kenalkan dunia luar dan bagaimana caranya mereka mencintai lingkungannya dan sebagainya. Oh gitu. Iya. Oke deh Ibu. Jadi ini penerapannya di sekolah buat dulu si anak nyaman, Iya. baru masuk pada proses belajar ya. betul. Iya. Oh, karena kan biasanya kalau misalnya kita lihat datang ke sekolah-sekolah umum lah biasa, anak mau nyaman atau tidak nyaman belajar ya sudah langsung masuk Iya. proses belajar ya Bu ya. Iya, kalau di anak kita tunarungu nggak bisa, kita harus masuk ke anak dunia anak dulu ya. aha. Anak sudah happy dekat dengan kita, baru apalagi spesiarapi bicara. Itu kan perlu konsentrasi yang sangat tinggi ya. Mereka harus mampu menatap dengan lama. Kalau matanya si anak masih belalatan kemana-mana, itu kan kita aja bisa mengarahkan supaya anak mau melihat bibir gerakan guru nih bergerak-gerakan. Kita merasakan melalui dari getaran leher, pipi, akhirnya mereka akan meniru ucapan itu. Oh, gitu. Oke deh. Baik, kita ke pemirsa di rumah kembali. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Iya, dengan siapa di mana Ibu? ini Olivia. Dengan siapa ini? Olivia? Oh,
murid saya. Halo. Aduh, terima kasih Olivia dari Kopo ya. Ini mau mengucapkan selamat kepada Ibu Pipin. Aduh, terima kasih Oi. Ini Aduh. murid saya yang baru saja lulus SD. Oh, mau Ya. ke SMP berarti ya? Iya. Oh, Ini anak oke. itu lomba mengarang juga juara 3 di Jawa Barat. Oh gitu Kita ya? ikutkan loh kegiatan anak ini. Oh, Terima gitu. kasih Olivia. Olivia nonton ya? Kembali sama-sama ya. Iya. Iya. Ini Oke. murid. Ya, kebetulan ini bisa telepon karena dia masih mempunyai sisa dengar yang Baik cukup ya. lumayan. Ya, setelah dia pakai alat, makanya dia bisa dengar ya. Kalau alatnya ke T gitu ya. Jadi dia bisa bicara. Nah, seperti ini anak-anak kita. Oh gitu ya. Oke, Olivia. Halo sayang. Iya. Olivia, kalau Ibu Pipin di sekolah gimana sayang? Galak nggak? Galak nggak? Oh, baik. Baik ya. Ya, Oh, oke deh kalau gitu. Iya. Makasih Olivia. ya sama-sama. Iya. Oke. Oh, seperti ini ya. Jadi Iya. memang si anak akhirnya pun, bahkan kalau saya dengar tadi awal, sepertinya Olivia bukan tunarungu ya, Bu ya? Setelah ketahuan dia pakai alat baru ya. Aha. Ketahuan ya. Oh gitu Jadi ya. ada kalau yang kurang dengar itu ada beberapa yang cukup jelas ngomongnya seperti ini ya. Kayak Yola, ya itu jelas ini juga Alwan ada. Ada juga beberapa anak yang sulit sekali. Agak terbata-bata. Ada juga Oh. karena memang dia mengalami mungkin ada gangguan di saraf bicara ya. Karena anak tunarungu kan yang kena gangguan kan saraf dengar. Nah, kalau dia udah tunarungu ternyata dia juga ada gangguan di saraf bicara, ya itu juga akan kurang jelas bicaranya. Ada satu dua ada yang bicaranya kurang jelas, ada juga. Begitu ya. Oke, baik Bu. Kalau tadi kita melihat siswa contohnya Olivia yang kebetulan telepon, pendengaran masih lumayan cukup baik, bicara pun sudah cukup lancar ya. Kalau untuk murid seperti Olivia ini, itu sebaiknya apakah memang melanjutkan di Prima Bakti Mulia lagi untuk lebih memperlancar, atau si anak ini sudah siap untuk masuk ke sekolahan umum? Kalau di sekolah umum itu memang bisa juga ya, gitu. Tapi tidak semua anak bisa lancar mengikuti di umum karena memang betul. di umum kan sekelas muridnya bisa 40, 30, sedangkan guru menerangkan juga menghadap papan tulis. Iya, kadang jadi sedangkan anak kita- juga konsentrasinya kemana? Dengan anak kita perlu membaca gerakan bibir. Kalau guru terlena membelakangi murid ya terputuslah dunia anak-anak kita ini. Betul. Makanya kadang-kadang kita coba gitu, kesulitan, akhirnya mereka balik lagi ke kita. Ada juga yang SMP Mencoba kemarin, masuk SMP umum gitu iya, ya? ada yang Oh balik gitu ke ya? kita. Tapi ya saya juga tidak bisa ini, cuman memang kalau kepingin maksimal terkontrol bicara dan kemampuan bahasa bisa berkembang ya, memang sih kebanyakan melanjutkan di kita. Oh gitu. Jadi ini bukan suatu paksaan, tapi memang kondisi yang seperti ini Iya, kita sebaiknya sudah, memang. silakan gitu misalnya ya. Cuman akhirnya anak mengalami hambatan tersendiri. Jadi kasihan akhirnya malah jadi balik lagi. Dan kadang di saat yang saya juga pernah saya alami di zaman SMP ya, di saat si anak memang sudah merasa percaya diri dari sekolah sebelumnya, begitu masuk sekolah umum, tiba-tiba ada satu rasa minder tersendiri. Sebetulnya awalnya percaya diri, tapi mungkin karena adalah teman-temannya seperti apa perlakuannya, akhirnya seperti itu ya Bu ya. Iya, kadang-kadang. Sekarang juga masih ada yang kemarin lulus SD di SMP umum ya. Sama, dia tidak bisa mengikuti secara full dengan anak-anak normal lainnya ya. Jadi akhirnya di dalam hal materi kesulitan sekali, sulit untuk mengimbangi kemampuan anak-anak yang mendengar langsung gitu ya. Oke, baik, kita ke pemirsa di rumah kembali. Iya, Seperti banyak sekali nih fans dari Ibu Pipin. Halo, selamat pagi. Halo, Bapak. Halo, iya, dengan siapa di mana Bapak? Yudi. Pak siapa? Yudi. Pak Denny. Yudi. Oh Yudi, di mana Pak Yudi? Di Banjaran. Di Banjaran. Mangga silakan Pak Yudi. Saya mau tanya sama Ibu Pin. Iya. SLB SMP Prima SLB Bakti Mulia. Prima Bakti Mulia. ya. Heeh. Di mana Alamatnya. alamatnya? Oke. Saya boleh tahu mungkin saya panggilnya Mas atau Bapak? Mas. AA aja. AA, ya. Usianya berapa tahun? 26 ya. Oke, mungkin ini ingin memperlancar bicara mungkin ya. Saya bisa bicara.
Saya bicara alamatnya di mana? Oh, Oke, alamat saja ya. Ya, Iya, baik. Terima kasih. ya. Iya, baik. Nah, sebelum ke alamat Bu, kalau misalnya tadi ternyata memang ada dia sudah usianya lebih dari usia sekolah seperti tadi yang penelpon kita gitu kan, tapi ingin belajar datang hanya untuk memperlancar bicara, itu bisa. Bisa aja kalau memang ada hal-hal tertentu ya. Selama dia masih seperti ini kan kedengaran lumayan barusan ya. Iya, betul. Mungkin ada huruf tertentu yang dia hilang atau apa bisa. Oh, bisa ya. Jadi nggak mesti harus sekolah di situ, belajar di situ, tapi kalau memang ternyata butuh terapi pun menerima dari Prima Bakti Mulia. Kita ada juga setelah jam pulang sekolah ada nerima gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran Ibu. Alamatnya di mana sih? Mungkin boleh Ibu woro-woro sekalian sama nomor teleponnya deh. Oh iya. Oh iya. Komplek kita ini di daerah Cimahi Pak ya, di Jalan Budi namanya. Jalan Budi nomor 123. Kota Cimahi. Jadi kalau dari arah Pasteur ya ke arah Gunung Batu ya. Iya. Kalau misalnya dari arah Cimahi atau Ciberem ya di jalur setelah rel Cimindi itu. Nah, ke Jalan Budi namanya ada Radio Litasari di situ. Oh, Nah, iya. terus aja masuk itu SLB gitu. di situ. Oke. Gampang Baik. dicari. Nomor teleponnya Ibu mungkin. Nomor telepon sekolahnya Pak 662 82 65. 662 82 65. Oke deh, baik. Baik pemirsa di rumah itu alamatnya ya. Kayaknya kita mesti break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Seorang Ibu Pipin adalah sosok seorang pemimpin, sosok seorang bunda juga yang amat sangat mengayomi guru-guru serta anak didiknya tentunya. Beliau sangat bijaksana dalam memimpin sekolahnya, dalam memimpin guru-gurunya yang ada di sini. Dia sangat pengasih dan penyayang kepada anak-anak didiknya di sini. Di mata saya, Ibu Kepala Sekolah itu seorang yang tegas, terus disiplin gitu ya. Udah gitu ke semua orang tua murid juga gitu, dekat gitu. Jadi tidak ada ininya gitu, perbatasan gitu antara orang tua murid sama guru sama sama kepala sekolah. Kita saling saling kalau ada masalah gitu saling membantu. Yang saya ketahui mungkin karena saya di sini masih baru 1 tahun mengajar di sekolah ini. Sebelumnya juga saya mengajar di sekolah yang lain. Tapi kalau menurut pendapat saya sejauh ini kepemimpinan Bu Pipin adalah betul-betul seorang ibu yang dapat memimpin dirinya sendiri, memimpin guru-gurunya, kemudian memimpin juga anak-anaknya yang ada di sini. Beliau amat sangat berwibawa, amat sangat bijaksana, amat sangat memberikan satu kedamaian kepada kami. Ya, dengan murid-muridnya tentu. Makanya alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau, dengan kebijaksanaan beliau, sekolah di sini untuk tingkat Kota Cimahi mungkin sekolah yang terbaik. Ya. Dari segi kepemimpinannya secara sarana dan prasarana juga alhamdulillah. Setahu saya ya, alhamdulillah perkembangan anak saya lebih maju gitu. Asalnya yang tidak bisa gitu lebih berkembang gitu. Saran buat bundaku yang tersayang, yang tercinta Ibu Pipin, kuatlah selalu dalam menghadapi segala cobaan. Berdirilah dengan tegap dan tegas di hadapan kami
agar kami akan merasa terlindungi dan merasa dibina dengan kepemimpinan Ibu. Ibuku yang sangat cantik, ibuku yang sangat kami cintai. Terima kasih atas segala bantuan, saran yang telah Ibu berikan kepada kami, sehingga kami di sini bisa memberikan pelayanan yang amat sangat menurut kami terbaik untuk anak-anak didik kami. Dan semoga sekolah kami akan terus berkembang dan terus maju terus dan maju terus. Terima kasih. Ya, saran dari saya, mudah-mudahan sekolah ini lebih maju dan berkembang, itu aja. Ya pemirsa di rumah, kita kembali lagi tentunya masih di Binangkit dengan sosok kita kali ini, narasumber kita Ibu Pipin ya. Tadi kita sudah menyimak bagaimana pendapat dari orang-orang sekitar mengenai Ibu Pipin yang kalau saya tangkap memang beliau cukup wanita yang cukup kuat, cukup kreatif, cukup pintar, dan juga pastinya penuh dengan kasih sayang ya. Kepinginnya, mudah-mudahan dan semoga Ibu maju dengan SLB Prima Bakti Mulianya. Tapi Bu, yang jadi pertanyaan saya, apakah ada kata terlambat untuk penderita tunarungu ini untuk belajar secara oral gitu Bu? Terlambat tidak ya, cuman memang kalau anak ini sudah besar, baru di belajar istirahat atau belajar bicara, itu memang ada saran-saran tertentu yang membuat kaku ya. Karena 8 tahun misalnya anak diam ya, tidak pernah mama atau papa gitu kan, rada-rada kaku. Jadi memang idealnya sedini mungkin anak sekolah yang umur 3 tahun lah, 3 tahun sudah mulai masuk dan belajar berbicara. Oke, jadi mungkin dari mulai playgroup dulu ya Bu ya. Begitu. Nah jadi untuk Anda pemirsa di rumah, kalau memang mau playgroupnya juga ada. Sekarang sudah sampai tingkat SMP ya Bu ya. Itu kalau SMP-nya sudah berapa lama Bu atau baru? Baru ya. Baru meluluskan. Oke deh, sepertinya ini cukup menarik sekali. Nah mungkin kalau Ibu Pipin sendiri nih ya, sekarang ada nggak harapan ke depannya melihat perkembangan SLB ini seperti apa gitu? Oh ya. Aduh, di benak dan pikiran saya dan hati saya ingin sekali sekolah saya itu bukan hanya memberikan ilmu teori aja ke siswa ya. Kami ingin memberikan seperti SMK lah, sekolah menengah kejuruan. Ada keterampilan tersendiri supaya anak-anak kita mampu memperoleh